Hai mama semuanya, apa kabarnya nih semua? Selamat datang di channel Aileen ya. Nah, sebelum masuk cerita, aku mau nanya dulu nih. Mak-mak semua nih ya, tahu dong yang namanya burger ya kan? Ada beef burger, ada chicken burger. Nah, mak-mak semua nih pernah makan burger apa sih yang udah pernah dimakan? Burger ayam, burger sapi, atau burger ikan? Kalau baru makan sapi, ikan, ayam, itu Anda belum gaul, ya gak? Kenapa? Karena saya mau mempersembahkan sebuah burger spesial dari Chef Jonah. Nah, chef ini membuat sebuah karya terobosan terbaru, yaitu apa? Burger dengan isi daging manusia. Nah, siapa sih si Joe ini? Langsung aja masuk ke ceritanya. Yuk. Joe Metheny. Dia lahir tanggal 2 Maret 1955. Si Bang Jo ini kita sebut Bang Jo aja ya, baru akrab, oke? Si Bang Jo ini dia itu terlahir dari keluarga yang bisa dibilang ya kurang kasih sayang lah sedari dia kecil. Dia ini 6 bersaudara. Sayangnya ayahnya harus meninggalkan si Bang Jo ini waktu dia umur 6 tahun. Jadi ayahnya ini adalah seorang pecandu alkohol. Dan dia meninggal saat mengemudi sebuah mobil. Dia mendapatkan kecelakaan lalu lintas. Meninggal di tempat saat itu ayahnya. Akhirnya mamahnya kan harus menjadi single parent ya kan. Mamanya seorang diri harus menafkahi ke-6 anaknya. Bayangin ya, anaknya masih kecil-kecil, butuh makan, butuh sekolah, butuh kebutuhan sehari-hari. Akhirnya mamanya pun bekerja 2 shift, siang dan malam. Namanya orang tua cari duit ya mak ya, apa juga kan bakal dilakuin demi anak, bener gak? Nah itulah yang dipikirkan oleh mamahnya saat itu. Tapi si Bang Jo ini yang lagi masih kecil ini tuh dia belum paham, dia belum ngerti bahwa ternyata dia cuman ngerasain bahwa wah gua nih kurang kasih sayang, gak diperhatiin sama emak gue tuh cuman taunya kerja. Pulang malam, pergi pagi, pulang malam, yang kita tuh hampir jarang ketemu. Dan akhirnya mereka juga harus terpaksa dititipkan ke keluarga asuh yang saat itu available aja gitu, yang ada jadwal kosong. Misalkan tetangganya ini di kontrakan ini lagi nggak ada kerjaan, dititipin. Nanti besoknya nih siapa nih yang tetangganya lagi nggak ada kerjaan, nah dititipin. Nah, begitu aja setiap hari. Sehingga dia ngerasa kok keluarga lain tuh ada emaknya, ada bapaknya gitu kan. Kok gue kagak ada. Akhirnya dia mengklaim sendiri dengan pikiran dia sendiri bahwa dia itu adalah tidak disayang, tidak dipedulikan oleh mamanya. Sementara waktu itu mamanya pernah memberikan keterangan atau kesaksian bahwa sebenarnya gitu loh, aku tuh mencari duit untuk anak-anak agar mereka tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak kehujanan. Pokoknya sebenarnya malah kebutuhan mereka secara finansial itu tuh cukup terpenuhi gitu loh. Cuman memang ada yang dikorbankan, yaitu apa? Waktu. Karena kan mamanya ya cari duit. Kalau mamanya bisa amuba kan membelah diri, pasti udah membelah diri mamanya. Ya cuman gak bisa, ya mau gimana lagi. Ya kan? Ini kan udah gede nih ceritanya. Si Bang Jo ini sudah umur 18 tahun. Nah, dia berinisiatif untuk bergabung ke militer, yaitu di bagian angkatan darat. Nah, dari kesaksiannya si Bang Jo ini, dia pernah bertugas di Jerman dan di Vietnam. Di Vietnam inilah awal mula si Bang Jo ini tuh kenal sama yang namanya miras, sama yang namanya narkoba, dan juga dunia PSK, bahkan dengan gelandangan gitu loh, pengemis gelandangan yang nggak punya rumah. Nah,
Di Vietnam itulah dia banyak bergaul, bahkan menghabiskan setiap malam itu tuh di bar bersama PSK gitu, dan suka ngobrol-ngobrol sama gelandangan-gelandangan di daerah sana gitu. Nah, singkat cerita, dia akhirnya itu sudah tidak bergabung lagi dengan militer. Karena dia memutuskan untuk, dia kan mungkin kalau yang namanya militer itu mungkin kan sering harus dinas, tugas ke luar negeri, ini kan bukan antar kota doang, antar daerah, tapi udah negara ke negara gitu. Mungkin dia ngerasa nggak sanggup atau gimana, intinya dia memutuskan untuk berkeluarga aja gitu. Dia akhirnya nggak menikah sih, yang namanya di sana mah pacaran punya anak udah biasa ya guys, nggak kayak di sini kan. Kalau di sini kan dilarang keras, bener gak? Nah kalau di sana dia itu punya pacar dan sudah punya anak gitu. Dia punya anak, akhirnya memutuskan untuk tinggal serumah dengan mereka. Nah dia otomatis kan harus menafkahi anak dan istri. Anaknya waktu itu baru satu, memang cuma satu sih. Nah dia itu memutuskan untuk mencari pekerjaan, yaitu menjadi supir truk dari sebuah ekspedisi gitu. Tapi yang namanya supir truk ekspedisi juga kan istilahnya pergi-pergian juga, bener gak? Cuman memang masih antar kota, antar daerah, gak kayak yang tadi tuh. Militer kan dia udah di Jerman, ada di Amerika, nanti ada di Vietnam ya kan, dan negara-negara lainnya gitu. Akhirnya ya sudah, karena mungkin entah ya, katanya istrinya itu kecanduan narkoba. Jadi istrinya itu sudah ketagihan edik gitu sama narkoba. Nah sementara penghasilan dari seorang supir ekspedisi berapa duit sih gitu loh. Maksudnya untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari mungkin tercukupi kan ya. Tapi untuk beli narkoba, tahu sendiri yang namanya narkoba kan, udah mahal. Bahkan kadang-kadang dosisnya itu bisa makin naik terus gitu. Nah abis itu istrinya mikir gitu kan, kalau gue hidup sama si Jo mulu nih, istilahnya gue gimana ya, udah kecanduan, gue kan butuh, harus beli terus itu yang namanya narkoba, bener gak? Ya udah, akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari rumah, meninggalkan Jo dan menjadi PSK alias pelacur. Dia pergi meninggalkan Jo sendirian dan membawa anak mereka yang saat itu berusia 6 tahun. Tanpa sepengetahuan dari si Jo. Nah si Jo kan lagi nganterin barang tuh, ekspedisi kan. Dia lagi nganterin barang, tiba-tiba pas dia pulang, wow katanya, ini pada kemana, rumah sepi ya kan. Biasanya ada bini gua, ada anak gua, ini gak ada siapa-siapa. Dia cari seluruh rumah, sampai ke lemari, ke laci, gak ada istrinya. Dia bingung kan, aduh kemana nih istri gue gitu. Akhirnya ditelepon ke istrinya. Ternyata di telepon itu istrinya bilang bahwa gue akan menjadi seorang pelacur dan gue kabur itu dengan seseorang laki-laki yang kemungkinan juga kemungkinan cowok itu juga suka sama istrinya gitu. Jadi intinya dia kabur dengan laki-laki lain lah. Namanya Bang Jo kan, gila loh. Bang Jo tuh langsung dong naik darah, marah, kesel, pokoknya gitu kan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya udah, dia dengan marah, lagi kesel, pikirannya itu acak-acakan, amburadul. Udah dia malam-malam langsung nyari istrinya ke daerah yang kemungkinan daerahnya itu ada istrinya lah di situ. Nah akhirnya dicari tuh ke tempat itu kan, bini kagak ada. Dia pusing, cari lagi kagak ketemu istrinya, cari lagi kagak ada. Abis itu ya mak ya, karena dia saking keselnya kagak ketemu, udah gue cari capek-capek sampai keringetan, sampai gitu kan, udah dari ganteng sampai jadi buluk gitu, kagak ketemu juga istrinya. Akhirnya dia melampiaskan kemarahannya itu dengan membunuh 2 orang gelandangan yang ada di depan mata dia. Karena dia saking kesalnya doang tuh dilampiasin bunuh orang. Gila gak sih? Ya kan mak, kalau kita nih ya, kalau lagi kesel nih sama laki ya kan, paling kan apa sih, banting-banting panci ya kan, apa gak shopping juga gak ada duit ya. Apa gak kita ngapain sih biasanya kalau kesel?
banting-banting piring gitu ya mak. Masih murah lah ya kan, piring losinan berapa sih mak ya kan, di pasar malam lah. Ini bunuh orang, oh my god. Terus dia kan, dia tuh bawa kapak besi mak, nggak tahu dia bawa dari rumahnya, apa dia nemu, apa dia beli, nggak tahu dah tuh kapak tiba-tiba dari mana, apa dari kantong Doraemon, ya nggak tahu juga lah ya mak. Pokoknya tuh 2 gelandangan dibunuh dengan cara dipukulin kapak besi. Abis itu mak, nggak sampai situ, itu jasadnya kan 2 orang tuh udah meninggal ya mak ya, sama si Jo itu mungkin dikeresekin dulu apa dikarungin, dibuang ke sungai yang ada di bawah jembatan. Jadi si Bang Jo tuh naik ke jembatan, dibuang ke sungai mak. Nah biar nggak ketahuan kan, maksudnya jejaknya. Setelah itu dia masih belum puas mak. Setelah dia ngebunuh 2 orang itu, dia masih belum puas. Dia masih ngerasa bahwa kok masih kesel ya gitu, kayak masih gitu, sebel deh sama diri gue, kayak kesel banget gitu kan. Nah dia akhirnya menyewa lah 2 orang PSK. Malam itu juga tuh mak. Nah alih-alih ingin menyewa, ternyata pas tuh 2 PSK itu udah datang, dia apain lagi mak? Ya udah pastilah sama dia dibunuh lagi ya kan, emang udah hobinya dia gitu. Nah PSK itu namanya yang pertama adalah Catherine dan yang kedua adalah Kimberly. Padahal cantik loh sama PSK, ya nama PSK harus cantik kali, kalau nggak laku ya. Tapi si Bang Jo ini tuh yang ini lebih kejam lagi mak. Nah dia udah bunuh, terus sama dia dimutilasi. Udah dimutilasi sama dia tuh dipotong-potong, dicincang dagingnya. Di saat si Bang Jo ini lagi ngebunuh si PSK itu, ternyata tiba-tiba Bang Jo menyadari satu hal. Tiba-tiba dia nengok ke belakang. Kaget ya. Sama aku juga. Jadi ternyata nggak jauh dari sana tuh ada sebuah sungai, dan di situ tuh lagi ada seorang nelayan yang lagi mancing dan melihat semua kejadian yang si Bang Jo lakukan kepada 2 PSK itu. Oh my god, kenapa gue gak teliti? Mungkin gitu ya kata si Bang Jo. Langsung dong tanpa babi bu, dia datang ke nelayan tersebut dan diseret ke tempat ke tempat TKP dia lagi ngebunuh si PSK itu. Ya udah diseret, ditarik paksa, dan akhirnya apa yang terjadi ya sudah, dijadikanlah Jay juga korban mutilasinya dia. Jadi total hari itu si Bang Jo sudah ngebunuh 5 orang, memutilasi 5 orang dalam beberapa jam saja. Dari ketiga jasad ini sama si Bang Jo kan dimutilasi tuh ya kan, emang hobinya dia tuh mutilasi. Dia kayaknya punya ide baru nih gitu kan, aduh kalau gue mutilasi mana nih jenazah banyak ya, ini mau gue umpetin kemana gitu kan. Dia bingung tuh, dia muter otak, dia mikir gitu kan. Untungnya dia ya cerdas sih ya, tapi terlalu cerdas ini kayaknya mak ya. Sama dia kepikiran tuh, katanya gue potong-potong aja, gue cincang kata dia kan, nanti sisa-sisanya bisa gue kubur. Jadi seenggaknya tuh udah tinggal tulang gitu ya kan yang dikuburnya, daging-dagingnya tuh udah gue cincang gitu kan. Ya bisa lah gue akal-akalin lah gimana gitu kan. Ya udah sama dia dilakukan lah, dicincang sama dia tuh badan-badannya. Habis itu dipisahin kan, mana daging, mana tulang atau organ-organ lain lah gitu. Pokoknya dia dipisah-pisahin tuh rapi bener deh. Habis itu dia pulang ke rumahnya. Nah dia bawa kan, sama dia tuh pulang ke rumah, daging-daging mana yang gemuk-gemuk ya kan, yang banyak lemaknya kali, atau yang tebal-tebal dagingnya, sama dia tuh dipisahin, dimasukin ke toples, masukin ke kulkas. Sama dia mungkin udah cuci juga ya, masukin ke kulkas. Sisanya organ-organ tulang yang gak kepake pokoknya itu sama dia dikuburin di tanah di bawah truk punyanya dari perusahaan palet tempat dia kerja. Jadi sekarang ini dia kerja di kayak tempat palet gitulah, pokoknya forklift gitu ya, bukan ekspedisi lagi nih ceritanya. Pokoknya di tempat perusahaannya si Jo ini kerja gitu loh, truknya tuh punya kantornya dia gitu kan.
Udah, habis itu dia kan udah beres tuh ya kan, udah beres. Nah ini daging gue apain ya, kata dia, mau gue makan tapi gue geli kali kan. Mendingan yang makan orang lain aja, dia bilang itu. Si Chef Jonah ini akhirnya beraksi nih dia ya kan, lihat resep kali ya di YouTube atau apa gitu kan. Nah dibikinlah jadi daging hamburger gitu mak. Nah mungkin dia ngerasa kalau nih daging, kalau cuman daging orang doang, dia ngerasa mungkin apa kurang gurih atau kurang apa gitu ya. Akhirnya dicampurlah sama daging babi dan daging sapi sama daging orang. Nah di mix tuh, mana dicampur ya kan, jadi satu kesatuan daging yang lezat tuh. Udah tuh kan, nah dia kepikiran ya, berarti kalau misalkan gua punya daging burger dan orang lain yang makan, otomatis gua mesti buka toko dong, bener gak, buka stand burger. Nah dengan cepat akhirnya dia pun membuka kedai burger dia yang pertama. Mau franchise, mau kemitraan, hubungi Bang Jo ya. Nah setelah itu bukalah dia gerai yang pertama. Emang pertama dan terakhir sih, nggak ada yang kedua. Habis itu jualan lah dia ya kan, ramah banget deh pokoknya. Ayo Pak Bu, siapa yang mau burger spesial? Spesial banget ya kan. Ayo Pak Bu, siapa nih? Ayo murah-murah, harganya murah, rasanya dijamin ketagihan. Mampir dong orang-orang. Semua warga di sana, bahkan yang cuman orang lewat aja pakai kendaraan itu beli. Aduh, kalau korbannya nih dengar cerita ini gimana ya? Setelah dia tahu dia makan daging orang. Oh my God. Lanjut. Habis itu setelah dia pokoknya laris manis dah, dia jadi kaya dah. Dan sampai ini menurut pengakuan si Bang Jo sendiri saat dia di sidang, dia tuh sampai ngebunuh 10 orang mak. Jadi di saat tokonya kan rame, kebutuhan daging orang meningkat dong, bener gak sih? Prinsip ekonomi kan gitu ya kan. Kebutuhan meningkat, nah ini kebutuhan daging orang dia juga meningkat. Ya udah, setiap ada gelandangan sama dia langsung. Udahlah, tahu sendirilah prosesnya seperti tadi ya kan. Udah pokoknya setiap dia membutuhkan si daging spesial itu, dia langsung memburu gelandangan. Ya mungkin dia pikir kan gelandangan juga jarang yang punya keluarga kan. Gelandangan juga gak jelas hidupnya, tujuan hidupnya apa, kayak tidak ada motivasi hidup ya kan. Udah mendingan gua langsung aja lah gue percepat kematiannya gitu, mungkin pikir dia gitu. Ya udah, jadi nggak tahu lah berlangsung berapa lama tuh kedai burger, sampai mungkin akhirnya ya mungkin dia ditangkap kali, I don't know lah. Nah jadi kan otomatis yang namanya dia kan udah jadi entrepreneur ya, udah jadi entrepreneur tuh dia kan, udah jadi pengusaha, uangnya juga banyak. Nah setiap malam abis tutup toko dia itu menghabiskan waktu di bar dan untuk kokain, heroin, miras, pokoknya gitulah, narkoba dan miras saja. Pokoknya dia menghabiskan setiap malam itu dengan ya gitu-gitu terus. Dan dia juga memang selalu bersosialisasi dengan para gelandangan. Sekalian mungkin dia cari mangsa ya kan. Nah dia bersosialisasi biar nggak ketahuan, biar nggak mencurigakan ya kan. Dia temenan tuh, sahabatan hopeng sama gelandangan. Abis itu udah dia gitu kan. Di 8 Desember 96 ini ada sebuah kasus lagi nih. Karena kesukaan dan kecintaannya dia dengan narkoba dan miras, sampai dia bertemu dengan seorang cewek yang namanya Rita Kemper. Nah hanya mungkin saat ini tuh cintanya Jo tuh bertepuk sebelah tangan, mungkin ya. Jadi ada nih kasus di 8 Desember 96 dan kasus ini juga yang bikin dia ketangkep akhirnya. Dia itu mencoba saat dia lagi berdua sama si Rita Kemper di sebuah trailer. Nah kalau belum tahu, trailer itu bukan trailer film ya mak ya. Ini tuh kendaraan gitu ya, kendaraan mungkin ya kayak gini nih ya. Nah ini adalah trailer. Nah jadi trailer itu dijadikan rumah buat si Jo. Jadi si Bang Jo ini sebenarnya gak punya rumah dia. Dia tinggalnya tuh sehari-hari di trailer ini. Nah dia mengajak si Rita untuk main ke trailernya dia, untuk mengundang dia untuk ya kayak pesta narkoba lah, menikmati narkoba bersama, menikmati miras berdua, in the hoy gitu. Maunya niatnya begitu. Tapi ternyata si Rita itu gak suka sama si Jo gitu loh. Jadi alhasil si Jo ini tuh
memang udah kesengsem ya kan, udah gitu kan, nggak ketahan lagi, akhirnya mencoba untuk memperkosa si Rita. Nah tapi kan Rita kagak mau nih sama dia kan, udah gede, serem gitu kan, ogah gitu, kaburlah dia. Nah namanya orang kabur kan terjatuh lah, nanti kayak drama-drama gitu kan, kesandung lah, inilah itulah, akhirnya ketangkap tuh, dikejar, ketangkap sama si Jo. Udah ketangkap, diseret, dipukulin sama si Jo. Pokoknya udah dipukul. Tapi si Rita ini tetap bertahan, sakit pun akan gue tahan gitu kan, daripada gue diperkosa sama dia nih monster ya kan. Akhirnya dia kabur lewat jendela trailer. Nah dia keluar dari jendela trailer itu, dia lari sekencang-kencangnya. Di saat si Bang Jo ini ngejar si Rita ya kan. Nah si Jo teriak-teriak dan dia bilang gini, aku akan membunuhmu dan aku akan menguburmu di hutan seperti gadis-gadis lain. Jadi dia tuh mengancam gitu loh, pokoknya lu kalau gue dapetin, lu bakal gue bunuh dan lu bakal gue kuburin di hutan yang mungkin yang dia setempat sama dia mengubur 2 PSK itu kali. Ya kan, otomatis makin ketakutan lah. Akhirnya pas kebetulan dia tuh ketemu sama pos security polisi gitu di situ. Nah, kaburlah dia ke polisi kan, ke tempat yang paling aman ya, kalau bukan kantor polisi mana lagi kan, nggak mungkin ke warkop kan gitu, apalagi warmindo, nggak mungkin. Jadi dia pasti ke kantor polisi. Setelah itu, nah polisi kan dia kan, saya mau diperkosa nih Pak, tolong Pak gitu kan, Pak help me gitu. Ya udah, mau polisi akhirnya si Jo pun ditangkap hari itu juga, malam itu juga. Si Jo akhirnya kan ditangkap tuh ya sama polisi setempat. Akhirnya ya dimulailah investigasi, interogasi ke si Jo. Dan kerennya lagi si Jo ini tuh malah menceritakan semua pembunuhan yang sudah dia lakukan, mulai dari 2 tunawisma, 2 PSK, 1 nelayan, dan mungkin Rita yang hampir saja ia bunuh juga gitu. Jadi dia malah bilang bahwa saya tuh sudah bunuh tuh 10 orang. Ya mungkin yang dijadikan burger itu kan, tapi ya memang polisi mengatakan bahwa yang paling terbukti ya ini doang gitu. Karena yang lainnya nggak ada cukup bukti. Yang dia bilang bahwa saya tuh bunuh tuh sebenarnya banyak loh bos gitu kan. Mungkin cuma ini doang, ayo dong lu cari dong buktinya. Tapi ya polisi tidak berhasil menemukan bukti-bukti lain gitu loh. Nah setelah itu di dalam investigasi dari penyelidikan ini, polisi pun langsung menggeledah tempat di mana si Catherine dan Kimberly yang 2 PSK itu tuh yang dikuburkan gitu loh. Akhirnya mereka menemukan tengkorak-tengkoraknya dari Kimberly dan Catherine. Di sana mereka juga langsung melakukan tes DNA, benarkah identitasnya gitu. Mencari tahu identitasnya dari korban tersebut. Dari giginya ya kan. Karena kalau di tengkorak itu yang masih bisa dites DNA itu hanya giginya aja. Sidang ini berlangsung dari tahun 96 sampai 98. Wow, lama juga ya. Padahal ini orang aja udah ngaku tapi masih lama masih lama. Gimana kagak ngaku ya? Nah, setelah itu akhirnya di Agustus 98 dia divonis hukuman mati. Tapi di tahun 2000 hukuman mati itu diganti menjadi hukuman penjara seumur hidup. Karena apa? Karena ternyata hukuman mati itu adalah akibat ada laporan dia juga melakukan perampokan. Tapi perampokan itu tidak terbukti. Jadi yang terbukti hanyalah pembunuhan. Jadi hukumannya diganti, diturunkan dari hukuman mati jadi hukuman penjara seumur hidup. Nah, waktu persidangan itu dia mengatakan bahwa ada satu hal yang paling dia sesali adalah dia tidak berhasil membunuh dan memutilasi istrinya yang kabur, pacarnya yang kabur, dan laki-laki selingkuhan dari pacarnya. Sebenarnya amarah dia itu hanya kedua orang itu doang. Cuman ke istrinya sama selingkuhannya doang, Mak. Tapi dia malah brutal ke yang lain. Dan polisi bertanya, kamu tuh sebenarnya apa sih motifnya bunuh PSK lah apa? Ya aku menikmatinya aja, dia bilang gue enjoy gitu loh. Memang kalau ngebunuh itu nikmat aja rasanya.
Udah cuman itu doang. Alasan dia hanyalah dia merasakan kenikmatan yang luar biasa saat dia membunuh, memutilasi dan bla bla bla. Gitu mah. Dia kan di penjara seumur hidup. Tapi ternyata di tanggal 5 Agustus 2017 dia ditemukan tewas di sel tahanannya. Joe itu tuh ditahan tuh sendirian, dia nggak digabung sama penjahat-penjahat lainnya. Tapi jam 3 sore polisi tuh mungkin ini makan gitu, ini minum, ini apa gitu, tapi tidak ada respon dari Joe. Jadi menjelang maghrib mungkin ditemukan dan dipastikan bahwa Joe sudah meninggal. Pokoknya dia tidak ada indikasi atau dicurigai dia adalah korban pembunuhan. Itu tidak ada. Gitu. Jadi dia dibilangnya dia mati dengan natural. Joe meninggal di usia 62 tahun. Dia meninggal di Western Correctional Institution di Cumberland, Maryland. RIP Bang Joe. Oke Ma, gitu deh ceritanya dari si Bang Joe yang spesial. Oh ya, saya ingin mengutip kata-kata dari Bang Joe yang sangat-sangat ulala. Begini bunyinya. Jadi, jika kamu berjalan-jalan atau sedang berkendara di sebuah jalan raya gitu, tiba-tiba kamu melihat sebuah stand burger yang laris, terus tuh kayaknya enak. Hey, hati-hati, itu belum tentu daging sapi, daging ikan ataupun daging ayam. Siapa tahu itu adalah daging